anak-anak ibu, anak-anak hebat, peserta didik baru SMP Negeri 2 Cipanas, apa kabar? Kabar baik ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, pada kesempatan ini di agenda kegiatan MPLS, Ibu di sini akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Tita Yunita SPD. Kebetulan Ibu di SMP 2 Cipanas ini memegang mata pelajaran PKN kelas 7 dan kelas 8. Baik, sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, di sini Ibu akan sedikit memaparkan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat-sangat dibutuhkan sekali, terutama oleh kalian selaku generasi penerus bangsa. Di antaranya harus dengan cara apa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana penting sekali kesadaran berbangsa dan bernegara itu dicerminkan, diterapkan dalam kondisi saat ini. Kondisi saat ini ya, negara kita sedang dilanda duka yang sangat mendalam. Diantaranya sudah hampir 2 tahun ya kita dilanda musibah. Untuk itu kalian sebagai generasi penerus bangsa di sini harus bisa bagaimana caranya supaya kalian tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya tidak baik. Untuk itu baik, sebelum dilanjutkan materi berikutnya, nanti kalian dari sini apabila penjelasan Ibu yang ada yang tidak dimengerti boleh sesekali kita sharing ya. Baik, di sini bisa dilihat anak-anak Ibu yang hebat, materi ini di sini ada nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau diterapkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu jelaskan satu persatu, Ibu akan sedikit berjalan-jalan dulu mengelilingi negara Indonesia dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Kita bersama-sama ya yang ada di rumah bersama-sama mengikuti istilahnya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Karena Ibu tahu nih anak-anak sekarang sangat banyak sekali ketika MPLS di materi nanti ada materi pengenalan lagu-lagu wajib nasional, banyak sekali yang tidak hafal dengan lagu-lagu wajib nasional. Baik ya, kita mulai ya. Hitungan ketiga, adik-adik di rumah silakan diikuti. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sama nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, nanti ya satu persatu nanti Ibu tunjuk, nanti kalian untuk bisa menyanyikan setiap mata pelajaran PKN dimulai. Kalian wajib menyanyikan lagu wajib nasional minimal 1 minggu itu 1 hafal. Baik, di sini nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Cinta tanah air. Bagaimana Bu cara menerapkan cinta tanah air di sini?
Di antaranya nanti ya ketika kalian sudah bisa belajar bertatap muka di sekolah, salah satu contohnya adalah mengikuti upacara bendera. Itu salah satu bentuk cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Di antaranya kesadaran berbangsa dan bernegara di sini contohnya adalah kalian ketika 17 Agustus bisa mengikuti upacara bendera, bisa mengikuti perayaan 17 Agustus untuk memeriahkan hari ulang tahun Indonesia kita tercinta. Yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila ini merupakan alat pemersatu negara kita, di mana terdapat Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, tetapi dikemas dalam bentuk Pancasila. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini diantaranya ya, artinya lebih mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang selanjutnya memiliki kemampuan bela negara. Hampir sama bahasanya, tetapi yang ini lebih kecenderungan bahwa kita memiliki sepenuhnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang paling unggul di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Itu diantaranya nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, baik anak-anak ibu peserta didik SMP Negeri 2 Cipanas, lihat lagi di sini ada nasionalisme terbagi atas dua. Satu, nasionalisme dipandang dalam arti sempit. Nah, dalam arti sempit ini yang dimaksud adalah bahwa dirinya memandang bangsanya adalah paling unggul, paling hebat. Ini nasionalisme dalam arti sempit. Yang berikutnya adalah nasionalisme dalam arti luas, memandang bahwa bangsanya sama derajatnya dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Itu ya diantaranya ibu ingatkan lagi bahwa nasionalisme terbagi dua. Satu, nasionalisme dalam arti sempit. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas. Berikutnya anak-anak hebat, dilihat kembali. Nah, ini tak kalah hebat materinya, ada 3 hal untuk membina nasionalisme. Ada 3 hal. Yang pertama apa coba? Yang pertama, 1, mengembangkan persamaan suku-suku. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, di sini ada di kita itu ada beribu-ribu suku. Contoh yang suka kalian kenal, Bu, di kita itu di sekitar kita ada suku Baduy. Oh iya, Bu, ada suku Dayak. Oh iya, di Kalimantan. Bu, ada suku Asmat. Oh iya, ada di Dayak. Bu, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Nah, di situ bahwa suku-suku yang ada di negara kita itu adalah saudara kita. Jangan menganggap rendah suku-suku yang ada di negara kita. Artinya suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Baduy tetap adalah saudara kita. Tidak boleh saling bermusuhan. Berikutnya, mengembangkan sikap-sikap toleransi. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah sikap toleransi di sini. Di antaranya di kita itu terbagi 6 agama. Ada yang pertama Islam, yang kedua Kristen, ketiga Protestan, keempat Katolik, kelima Hindu, yang keenam Konghucu. Nah, di situ kita tidak boleh istilahnya di sini toleransi yang harus paling kita junjung tinggi itu adalah masing-masing. Artinya jika kita misalkan beribadah, ada teman kita, tetangga kita, atau misalkan
saudara jauh kita yang berbeda agama tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dijauhi. Tetap mereka adalah saudara kita. Yang penting tidak mengganggu dengan ibadah kita masing-masing. Itu ya. Berikutnya memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Nah ini di masa COVID ini banyak sekali yang terpapar COVID, yang meninggal banyak. Nah, tunjukkan rasa empati kita sebagai saudara, sebagai sebangsa, setanah air, sepenanggungan. Bagaimana cara istilahnya merasa bahwa kita itu memiliki, bahwa kita itu adalah bagian daripada mereka. Itu ya. Berikutnya kita lihat lagi materi yang selanjutnya, yaitu ada 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Di sini nasionalisme juga ada harus dipupuk. Kalau tanaman ibaratnya harus diberi pupuk supaya tetap tumbuh secara subur. Begitupun dengan sifat nasionalisme harus terus dipupuk dan ditanamkan supaya kecintaan kita terhadap bangsa kita adalah betul-betul mencintai tanah air Indonesia. Yang pertama ada sukuisme. Sukuisme di sini adalah menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Suku bangsa sendiri paling baik. Di antara suku-suku yang lain, suku saya adalah paling baik. Misalkan kita adalah berada di suku Sunda. Suku Sunda adalah paling baik, sedangkan suku-suku lainnya tidak baik. Nah itu contoh daripada sikap sukuisme, itu tidak boleh ya. Yang berikutnya adalah chauvinisme. Chauvinisme di sini menganggap bangsa sendiri paling unggul. Contoh, tidak ada bangsa yang paling unggul kecuali adalah bangsa saya. Kecuali bangsa saya yang paling hebat, yang paling baik, itu juga tidak baik. Yang berikutnya adalah ekstremisme. Sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Contohnya misalkan ketika kita sedang musyawarah, sedang berdiskusi, pendapat kita ingin selalu diterima oleh halayak, orang banyak. Pendapat kita selalu ingin diterima oleh orang lain, sedangkan pendapat orang lain tidak didengar oleh kita. Nah itu salah satu sikap ekstremisme. Itu tidak boleh ya. Itu demikian pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan tadi. Ibu mohon maaf, nanti lebih jelasnya lagi nanti akan dikupas materi ini nanti di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.